Selamat siang pada tim penguji, nama saya Intania yang akan mempresentasikan hasil capstone 3 saya tentang Machine Learning Implementation to Predict Customer Lifetime Value for Insurance Company. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan secara lengkap dari mulai apa itu pemahaman tentang Customer Lifetime Value, kemudian masalah yang dihadapi, tujuan, dan kemudian prosesnya dari mulai eksplorasi data, pre-processing, eksperimentasi, sampai akhirnya kesimpulan dan rekomendasi. Dimulai dengan pemahaman apa itu Customer Lifetime Value, di mana saya menemukan sebuah statistik yang menarik. Ternyata, customer yang sudah eksis di suatu perusahaan mampu memberikan kontribusi 31% yang lebih tinggi dibandingkan customer yang baru. Dan biasanya di perusahaan itu memang ada dua jenis strategi ya, strategi untuk attracting new customer atau retaining the old customer. Dan ternyata strategi untuk attracting new customer itu biayanya 5 kali lebih mahal dibandingkan mempertahankan customer yang sudah ada. Karena kedua hal inilah, maka perusahaan itu terus mengembangkan kira-kira metrik apa ya yang bisa membantu untuk mengidentifikasi their most valuable customers. Dan salah satunya adalah customer lifetime value ini. Di sini saya menemukan sebuah perhitungan yang sederhana tentang CLV yang berisikan customer value dan average customer lifespan. Dari rumus ini menggambarkan transaksi yang dilakukan oleh customer dan juga durasi mereka untuk stay atau melakukan pembelian secara berkala di perusahaan tersebut. Ada banyak benefit bagi perusahaan-perusahaan yang secara aktif terus mengembangkan metrik ini untuk kepentingan organisasi ke depannya. Dari mulai impact ke profitability yang seperti statistik itu saja sudah menggambarkan ya impact-nya ke profitabilitas. Kedua, bisa meningkatkan customer loyalty dengan membangun program-program serta strategi yang bisa membuat customer itu semakin senang dengan produknya customer. Kemudian yang ketiga, cross-selling dan upselling opportunities seperti mengembangkan user item metrics yang sekiranya bisa direkomendasikan kepada customer lain. Practice more intelligent acquisition dengan membandingkan biaya akuisisi dengan kontribusi yang diterima oleh perusahaan, maka bisa dilakukan nih evaluasi apakah strateginya ini sudah cukup baik atau masih perlu dilakukan improvement. Dan better customer segmentation untuk mengetahui seperti apa sih customer kita. Dan masalahnya jika tidak dilakukan customer lifetime value ini akan kemungkinan kehilangan customer yang loyal dan juga strategi marketing yang kemungkinan besar bisa membabi buta. Tentunya kedua hal ini akan berimpact kepada profitabilitas atau laporan keuangannya perusahaan. Oleh sebab itu, saya diminta oleh tim Customer Relationship Department untuk membuat tools yang mampu memprediksi nilai customer lifetime value. Dikarenakan hasilnya berupa numerik, maka saya menggunakan model regresi untuk membangun model yang menggunakan data-data historis atau data-data sebelumnya dan dievaluasi dengan metrik RMSE, MAE, MAPE, dan juga residual plot. Setelah mengetahui konteks bisnisnya, maka saya melakukan eksplorasi data untuk mengetahui fitur-fitur yang ada di dalam data ini. Saya tidak menjelaskan terlalu banyak fiturnya karena keterbatasan waktu bisa Anda periksa melalui Jupyter Notebook yang sudah saya upload. Tapi di sini saya memastikan tipe-tipe datanya, kemudian saya juga melihat statistik summary-nya, dan mencek apakah ada data-data yang duplikat, apakah ada data yang missing, memastikan kalau nilainya 0 itu bukanlah missing values, tetapi memang isinya itu adalah 0. Dan juga membagi kategorik serta numeric feature untuk mempermudah analisa ke depannya. Di sini juga diketahui datanya ada 5.669 dan terdapat 9 feature, di mana hampir 600 lebih merupakan data-data duplikat. Dari numeric feature, saya lakukan eksplorasi data dan ditemukan dari histogram kalau distribusinya itu tidak normal. Sedangkan kalau dari box plotnya ditemukan banyak outlier untuk data-data numerik, tetapi sudah saya pastikan outlier ini bukanlah karena kesalahan penginputan atau experimental error, tetapi memang karena data yang sangat beragam. Kemudian saya juga gabungkan antara scatter plot setiap numeric feature dengan CLV. Dari scatter plot ini saya bisa lihat bahwa tidak ada pola yang terlalu signifikan antara setiap numeric feature dengan CLV, tetapi yang saya tekankan di sini adalah number of policies, di mana mereka yang memiliki dua polis mampu menghasilkan variasi nilai CLV yang sangat beragam dari 10.000 sampai 80.000, sehingga ini menarik untuk dieksplor lebih dalam.
Sedangkan kalau exploratory terhadap kategori feature, saya melakukan tes statistik menggunakan Kruskal-Wallis dikarenakan data distribusinya tidak normal dan menemukan kalau fitur marital status dan juga education tidak memiliki relationship terhadap customer lifetime value, sedangkan yang lainnya memiliki relationship. Setelah mengetahui konteksnya, mengetahui datanya, maka saya melakukan pre-processing, di mana pre-processing ini yang saya lakukan adalah encoding dan juga scaling. Di mana encoding dilakukan one hot encoding untuk data-data feature yang kategorik nominal dan ordinal untuk fitur kategorik yang ordinal. Dan adapun yang ordinal itu adalah coverage karena misalkan produk-produknya yang semakin mahal dan juga misalkan education. Sedangkan kalau untuk numeric feature, saya menggunakan robust scaler dikarenakan distribusi datanya tidak normal. Setelah melakukan pre-processing, selanjutnya saya melakukan experimentation, di mana sebelumnya saya melakukan cross-validation untuk mengetahui model yang terbaik. Adapun model, saya menggunakan 5 model, yakni linear regression, KNN, decision tree, random forest, dan juga XGB regressor, dengan k-fold-nya sebanyak 5. Dari kelima model ini, saya ambil juga skornya RMSE, MAE, dan MAPE, dan saya lebih menekankan kepada MAE, mean absolute error, dan MAPE, mean absolute percentage error, dikarenakan data ini terdapat banyak outlier. Dari kedua skor tersebut, mean yang paling kecil dan standar variasi yang paling kecil ada di model random forest regressor dan XGBoost regressor. Setelah saya tahu modelnya, saya juga predik ke test set dan mendapatkan nilainya tidak terlalu berbeda jauh antara yang di cross-val dengan yang di test set, sehingga saya bisa katakan kedua model ini sudah cukup stabil. Di dalam Jupyter Notebook itu sendiri sebenarnya saya menerapkan hampir 4 eksperimen yang berbeda, dari mulai random forest, before and after tuning, XGBoost, dan seterusnya. Tetapi dari semua model ini, saya dapatkan juga nilai-nilai RMSE, MAE, dan MAPE, dan saya mendapatkan the best model adalah random forest dengan dataset yang dihapus outliernya. Adapun datanya yang dikurangin berdasar 5.000 menjadi 4.813. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara kerja random forest yang merupakan kombinasi dari ensemble method learning dengan frameworknya decision tree, di mana mereka menggunakan teknik bagging atau bootstrapping aggregating. Bootstrapping itu sendiri artinya si model akan mengambil sampel dari data untuk membentuk sebuah dataset. Tetapi sampel ini bisa digunakan untuk dataset yang lain, yang kemudian setiap dari dataset ini akan dijalankan decision tree untuk mengetahui hasilnya. Apabila random forest untuk classification, maka hasilnya itu berupa kelas 1 atau kelas 0 yang kemudian di voting mana nih yang terbanyak. Kalau untuk random forest regression itu akan dihasilkan skor kemudian di rata-rata untuk mengetahui average skornya. Saya sendiri setelah mengetahui kalau random forest merupakan model yang terbaik, saya telah melakukan hyperparameter tuning. Tetapi hasil random forest after tuning itu tidak sebagus random forest yang benchmark. Oleh sebab itu saya akan menggunakan random forest benchmark. Nah, ketika saya menggunakan random forest benchmark, kemudian saya delete outliernya, terjadi perubahan MAM, MAPE yang lebih baik. Adapun pendeletan outliers itu saya lakukan pada kolom number of policies dan juga total claim amount. Kemudian saya melakukan juga penggambaran di residual plot, dan di sini Anda bisa lihat menggunakan range of residual values-nya, di mana residual plot after deleting outliers itu range-nya itu $55.000, sedangkan residual plot yang benchmark itu range residualnya adalah $63.000. Jadi dari sini aja kita bisa lihat bahwa range-nya itu mengecil. Setelah mendapatkan hasilnya, maka kita perlu melakukan eksplorasi mengapa sih bisa seperti ini. Sehingga saya menggunakan explainable ML, yaitu menarik feature-feature yang importance dan juga shape values-nya. Dari feature importance didapatkan 5 features, yaitu number of policies, monthly premium auto, total claim amount, income, dan education. Untuk number of policies dan monthly premium auto itu saya rasa sudah masuk akal, mengingat equation atau rumus CLV di awal ini menghitung transaksinya. Maka number of policies dan MAP merupakan transaksi yang dilakukan oleh si customer. Sedangkan kalau total claim amount, saya tahu bahwa ini sebenarnya lebih ke cost-nya si perusahaan. Tetapi
claim amount bisa menjadi top 3 features karena setelah saya cek nilai korelasi antara total claim amount dengan MAP itu sebesar 0,52 sehingga ada moderate correlation dengan si MAP yang menyebabkan total claim amount ini menjadi salah satu feature yang penting. Sedangkan kalau untuk shape values, yang menarik perhatian saya adalah vehicle class khususnya untuk sports cars, dan ini menjelaskan sekali ketika yang memiliki insurance 2 polis tetapi bisa memberikan range CLV yang sangat beragam. Ternyata kepemilikan sports cars atau luxurious vehicle ini membuat nilai CLV-nya semakin beragam karena tentu saja insurance itu kalau dengan mobil-mobil yang luxury mereka harus mempertimbangkan biaya spare part-nya, kelangkaan spare part-nya, otomatis harus lebih mahal charge premiumnya. Sekarang kita masuk ke conclusion dan recommendation. Dari 4 eksperimen yang telah saya lakukan, maka dipilihlah model random forest tanpa hyperparameter tuning dan harus dihapus beberapa outlier menggunakan kolom total of number policies dan juga total claim. Model ini pun juga mampu merepresentasikan customer lifetime value dari range 0 sampai $10.000. Adapun customer-customer yang memiliki CLV di range tersebut adalah customer yang memiliki minimum 1 sampai 4 insurance policies dan mereka membayar preminya dari 61 sampai $109, pernah melakukan klaim hingga $550 dan memiliki pendapatan dari 0 sampai $62.500. Adapun top 5 feature importance adalah number of policies, monthly auto premium, total claim amount, income, dan educations. Nah, dengan adanya customer yang memiliki sports cars, ternyata mampu membuat nilai CLV-nya itu semakin beragam. Dan dari model ini didapatkan nilai mean absolute percentage error-nya sebesar 10,23%, yang artinya model ini mampu memprediksikan nilai CLV dan kemungkinan besar error-nya itu 10,23% dari nilai actual CLV-nya. Untuk rekomendasi penelitian selanjutnya, yang pertama dilakukan A/B testing kepada data-data yang terbaru untuk mengetahui modelnya dan juga insight tambahan. Yang kedua, tambahkan juga fitur waktu seperti kapan sih customer ini mulai berlangganan, apakah ada pembelian terakhir, aktivitas terakhirnya. Karena yang kita ketahui di rumus CLV yang di awal kita jelaskan itu ada unsur waktu, lifespan di situ. Sedangkan di data ini tidak ada. Ketiga, incorporate correlated features di mana perusahaan bisa mengembangkan lagi apakah perlu menarik data-data tertentu dari customer untuk meningkatkan kinerja model. Keempat, increase data quantity and variety. Karena di data ini setelah di-delete outlier-nya itu hanya sekitar 4.813 data yang sekiranya bisa ditambah lagi. Begitu juga dengan mereka yang customer-customer memiliki mobil-mobil luxury, itu boleh ditambah untuk membantu model semakin mengkalkulasi CLV dengan baik. Expand model usage dengan pemanfaatan seperti clustering untuk mengetahui demographic customer, lalu user item metrics, dan seterusnya. Dan another testing for feature selection. Sekiranya setelah kita ketahui feature importance-nya, terus kita buang beberapa feature, apakah memperbaiki kinerja model atau tidak. Untuk rekomendasi bisnis, pertama bisa melakukan clustering untuk mengetahui customer segmentation sehingga mengetahui juga nih demografiknya, kemudian ciri-cirinya, dan itu akan semakin membantu perusahaan untuk strategi-strategi yang lain, bahkan bisa berdampak juga pada tim marketing. Kedua, improve customer loyalty program and treatment-nya. Dengan mengetahui CLV, terus kita bandingkan CLV customer dengan CLV yang tinggi dengan customer CLV yang rendah. Kalau yang rendah, apakah perlu diberikan promo? Kalau customer CLV yang tinggi, apakah perlu diberikan membership supaya mereka jauh lebih bangga, ada kebanggaan menggunakan produk-produk dari perusahaan. Lalu yang ketiga, itu adalah over 3 dan over 4 yang perlu diidentifikasi untuk improvement. Ketika saya melakukan analisa sekilas tentang produk-produk insurance, ditemukan ada satu feature namanya renew over type, di mana over 1 and over 2 ini hasilnya lebih baik dibandingkan over 3 dan over 4. Sehingga over 3 and over 4 ini bisa dilakukan analisa dibandingkan apakah perlu diperbaiki supaya ngeboost lagi nih penjualan untuk over 3 and over 4. Keempat, semakin tingkatkan target kepada customer yang memiliki sport cars atau luxury cars karena kehadiran customer-customer yang memiliki sports cars ini mampu meningkatkan nilai CLV daripada perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang secara berkala mengembangkan metrik CLV ini dan juga implementasi machine learning akan sangat membantu mereka untuk meracik strategi yang lebih efektif dan efisien. Terima kasih.